Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Kurnia Damayanti, mahasiswa program studi Matematika Universitas Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana model SIR membantu memahami pandemi COVID-19 dari sisi epistemologi dan aksiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pendahuluan pada slide ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya model matematika untuk memahami penyebaran penyakit. Yang kedua, matematika membantu membuat prediksi tentang bagaimana penyakit akan berkembang. Dan yang ketiga, pemahaman pandemi berasal dari gabungan data biologi dan model matematika. Epistemologi biologi, bagaimana data COVID-19 diperoleh itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu observasi klinis, yaitu melihat langsung gejala pasien. Yang kedua, tes PCR atau antigen untuk memastikan status positif. Yang ketiga, pelacakan kontak untuk mengetahui siapa saja yang pernah bertemu pasien positif. Dan yang terakhir yaitu rekapitulasi kasus harian yang menjadi data resmi. Yang berikutnya yaitu epistemologi matematika dalam model SIR, yaitu yang pertama komponen SIR meliputi S, susceptible, yaitu jumlah orang yang rentan. Lalu ada I, infected, yaitu jumlah orang yang terinfeksi. Dan R, recovered, yaitu jumlah orang yang sudah sembuh. Yang kedua ada persamaan model SIR, yang mana yang pertama ialah DS per DT sama dengan min beta S kali I, yang artinya jumlah orang rentan berkurang karena tertular. Yang kedua ada DI per DT sama dengan beta kali S kali I per gamma kali I, yang artinya orang yang terinfeksi bertambah dari penularan dan berkurang karena sembuh. Lalu yang terakhir adalah DR per DT sama dengan gamma kali I, yaitu orang yang sembuh bertambah. Yang terakhir ada parameter dasar R0 sama dengan beta per gamma, yang mana artinya adalah rata-rata jumlah orang yang bisa tertulari oleh satu orang yang sakit. Pada slide ini kita bisa melihat simulasi kurva dari model SIR. Kurva ini menunjukkan bagaimana jumlah orang yang rentan terinfeksi dan sembuh berubah dari hari ke hari selama penyebaran penyakit. Yang pertama itu ada kurva yang berwarna kuning, itu kita misalkan sebagai S atau susceptible, yang mana jumlah orang yang masih rentan terhadap infeksi. Di dalam grafik, hampir seluruh populasi berada di kategori rentan, sehingga nilainya mendekati 1 atau 100%. Seiring waktu, kurva ini turun tajam, artinya semakin banyak orang yang tertular sehingga kelompok rentan menyusut. Yang kedua itu ada kurva berwarna hijau, yang kita misalkan sebagai R, yaitu recovered, jumlah orang yang sudah sembuh atau kebal. Di awal pandemi nilainya sangat rendah, namun perlahan naik sampai akhirnya mendominasi populasi. Ini berarti sebagian besar orang pada akhirnya akan pulih atau tidak lagi tertular. Dan yang terakhir itu ada kurva yang berwarna biru, yang mana biru itu kita misalkan menjadi uncovered, yaitu jumlah orang yang terinfeksi. Kurva ini naik di awal, kemudian mencapai puncak dan turun, dan akhirnya turun. Bagian puncaknya adalah kondisi ketika penularan paling tinggi. Matematika menggunakan titik puncak ini untuk memprediksi waktu terbaik pemberlakuan kebijakan seperti pembatasan sosial atau pengaturan rumah sakit. Dalam kurva ini kita bisa melihat bahwa infeksi awalnya meningkat cepat, lalu semakin banyak orang yang sembuh, semakin lama penyebaran menurun. Lalu yang terakhir, ketika kurva hijau naik, kurva biru turun, akhirnya konsep kekebalan populasi mulai membentuk. Di slide berikutnya ini ada aksiologi dalam nilai dan etika. Yang pertama ada nilai positif model, yang mana
Pertama, membantu pemerintah merencanakan kebijakan seperti PSBB atau lockdown. Yang kedua, ada memprediksi kebutuhan fasilitas kesehatan seperti salah satunya yaitu fasilitas rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pentingnya vaksinasi untuk menurunkan penyebaran. Yang kedua, ada dilema etis yang mana model tidak selalu akurat karena bergantung pada data. Lalu kebijakan kesehatan terkadang itu berbenturan dengan ekonomi. Dan yang terakhir itu pemerintah atau masyarakat bisa salah penafsiran atau salah memahami hasil model. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, biologi menyediakan data empiris untuk memahami penyakit, dan yang kedua, matematika menyediakan alat analisis untuk membuat prediksi, dan yang ketiga yaitu aksiologi membantu memastikan penggunaan data dilakukan secara etis, dan yang terakhir, model SIR menjadi salah satu model penting untuk memahami penyebaran COVID-19. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.